Shalom, kami akan membawakan puji-pujian. Shalom, selamat malam Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di dalam ibadah keluarga rutin GPIB Jemaat Eklesia DKI Jakarta. Sebelum kita memulai ibadah saat ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam ibadah keluarga malam ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita yang tidak pernah berhenti mengasihi kita anak-anaknya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nova El Manahampi, Pendeta Jemaat GPIB Eklesia DKI Jakarta. Mari bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyikan dari Kitab Bakti 24, bait 1, mari menghadap Allah. Bersama beribadah, angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Pada kesempatan malam ini kami berkumpul dan bersekutu untuk mendengarkan dan merenungi firman-Mu. Berkati ibadah kami ya Bapa, dari awal hingga akhirnya, dan turunkanlah Roh Kudus-Mu agar ibadah ini dapat berjalan sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 52, bait 1, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan sabdanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami, terangi dengan Roh Kudus ketika kami membaca dan merenungkan firman. Kiranya kami juga siap melakukan firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-34 sampai dengan 43 yang menyatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom, selamat malam umat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah keluarga rutin secara online. Bacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang Allah mengasihi semua orang. Umat yang dikasihi Tuhan, perbedaan jangan dijadikan sebuah atau sebagai batu sandungan, akan tetapi perbedaan itu harus dijadikan sebagai warna yang dapat mempercantik dan memperindah kehidupan. Perbedaan diibaratkan seperti pelangi yang menghiasi langit, sangat indah warna-warni. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini kita melihat ada perbedaan antara Petrus dan Kornelius. Perbedaan Petrus dan Kornelius itu minyak, ibarat minyak dan air. Yang satu orang Yahudi, Petrus orang Yahudi, sedangkan Kornelius adalah orang Romawi. Secara sosial politis, posisi mereka berseberangan, bahkan mereka bermusuhan. Yang satu orang awam, yang satu seorang tentara. Dari sisi perhitungan kekuatan, justru kita melihat yang satu memiliki kelemahan atau lemah, tetapi yang satu kuat karena dia seorang tentara dan dia bersenjata. Namun ada satu hal yang menyatukan mereka. Keduanya mendapat inspirasi dari Roh Kudus. Petrus mendapat penglihatan aneh untuk ukuran keyahudiannya. Sementara Kornelius mendapat pesan untuk mengundang Petrus ke rumahnya kira-kira 3 jam berselang setelah Petrus mendapatkan visinya yang pertama. Kalau kita baca visi Petrus yang pertama itu di ayat 9 dan juga ayat 30 dari bacaan kita. Petrus dan Kornelius sangat berbeda, tetapi ada sesuatu yang lebih besar dari mereka yang mempertemukan mereka sehingga keduanya saling meneguhkan, keduanya saling menguatkan. Kisah Kornelius dalam bacaan kita membuat Petrus mengerti maksud dari visi aneh yang ia lihat. Kalau kita melihat penjelasan teologisnya, Petrus membuat Kornelius memahami bahwa karya Allah dalam hidup dan kematian dan juga kebangkitan Yesus. Umat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus bekerja melalui perbedaan untuk memperkaya wawasan rohani anak-anak Tuhan. Itu sebabnya Petrus berkata di ayat yang ke-34 dan 35 dalam bacaan kita. Petrus katakan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Barangkali kita saat ini di tengah situasi yang mungkin menyulitkan atau situasi yang penuh dengan tantangan, ketika kita membangun kerjasama dengan orang lain atau dengan pihak lain, pasti ada perbedaan. Di dalam keluarga, contohnya Bapak Ibu, umat yang dikasihi Tuhan, tentunya dalam keluarga, dalam rumah tangga pasti ada perbedaan antara suami, istri, orang tua, dan anak. Begitupun di dalam pelayanan, banyak sekali kita melihat perbedaan. Ada gaya pelayanan A, gaya pelayanan B ya. Tetapi kita melihat melalui perbedaan-perbedaan yang ada ini, kita diingatkan bahwa Roh Kudus yang senantiasa meneguhkan kita, bahkan Roh Kudus yang memampukan umat percaya untuk saling memahami, saling mengerti satu dengan yang lain di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Umat yang dikasihi Tuhan, meskipun untuk membangun yang namanya kesatuan, keutuhan dalam kehidupan keluarga,
pelayanan dan berjemaat atau di tengah masyarakat atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terkadang mungkin kita risau. Ya, karena apa? Kita melihat ada banyak kendala, ada banyak tantangan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita melihat tokoh yang menjadi inspirasi untuk kita pada malam hari ini, Petrus dan Kornelius. Di tengah perbedaan mereka, tapi kita melihat Roh Kudus senantiasa meneguhkan mereka, menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita belajar untuk terus membangun yang namanya damai sejahtera. Karena kita percaya bahwa Allah sangat mengasihi semua orang. Nah, kalau kita lihat dalam bacaan kita di ayat 34, dikatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi Allah sangat mengasihi semua orang. Jadi kita lihat dalam rangka kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-75 tahun ya. Dalam momentum peringatan 75 tahun ini kita diingatkan oleh firman Tuhan ya, bahwa di negeri ini semua orang telah dibekali ya, bagaimana menerima dan saling menghargai. Menerima perbedaan dan menghargai juga perbedaan-perbedaan yang ada. Entah itu perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan latar belakang budaya, perbedaan ekonomi ya. Tapi di sini firman Tuhan mengajak kita, mari kita saling menerima dan saling menghargai perbedaan yang ada, sehingga kita dapat bersatu, sehingga kita sebagai umat, sebagai warga negara Indonesia, warga masyarakat, mari kita juga mau saling bersahabat di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan juga, mari kita diingatkan untuk terus berjuang, saling menerima dan juga saling menghargai perbedaan. Artinya di sini kita diingatkan oleh firman Tuhan sebagaimana Petrus dan Kornelius, mereka saling memotivasi, saling berbagi, saling menolong satu dengan yang lain ya. Mungkin kita lihat tantangannya ada orang-orang Yahudi merasa bahwa mereka menganggap diri mereka benar, kebenaran itu hanya milik mereka. Mereka menganggap bahwa keselamatan itu milik mereka. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa keselamatan itu universal. Tadi tema katakan bahwa Allah sangat mengasihi semua orang. Mari umat yang dikasihi Tuhan dalam persekutuan kita, khususnya di jemaat Eklesia, mari kita bangun terus yang namanya damai sejahtera. Memang untuk membangun damai sejahtera ini tidak mudah. Tadi dikatakan ada perbedaan, tetapi justru perbedaan-perbedaan itu kita mau senantiasa bersama-sama memahaminya bahwa karya Kristus lewat kematian dan kebangkitannya itu sudah mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi melalui firman Tuhan, pesan firman Tuhan pada malam hari ini, kita saling mengasihi, saling menopang, saling mengingatkan. Jangan ada merasa bahwa kita yang paling benar, kita yang paling hebat dalam pelayanan, kita yang menentukan segala sesuatunya dalam pelayanan, si A ini kekurangannya ini atau si B ini begitu dan lain sebagainya. Tetapi melalui pelayanan, bahkan di tengah kehidupan bermasyarakat, dalam juga keluarga, berbeda itu indah. Tapi ketika kita meyakini firman Tuhan bahwa mari kita sama-sama, karena kita adalah umat yang dikasihi Allah. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah yang Tuhan percayakan untuk menjadi berkat untuk bangsa ini, untuk negara kita. Ketika kita merayakan 75 tahun bangsa kita. Untuk itu umat yang dikasihi Tuhan, mari kita merayakan syukur lewat respon kita. Mari bangun bangsa ini dengan terus berkarya dalam pelayanan, berkarya di tengah masyarakat, berkarya dalam pekerjaan kita, sehingga tujuan akhir adalah memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 391 bait 5, Puji Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Melalui firman Tuhan kami diingatkan untuk terus membangun kebersamaan, khususnya dalam persekutuan, dalam kehidupan keluarga, bahkan di tengah masyarakat, juga dalam kehidupan berbangsa. Kami diingatkan untuk terus membangun perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga kami terus saling menghormati, saling menerima satu dengan yang lain. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami belajar dari tokoh Petrus dan Kornelius, meskipun mereka berbeda, Tuhan senantiasa memampukan perbedaan yang ada, sehingga mereka saling meneguhkan dan menguatkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam rangkaian doa-doa kami, secara khusus kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami boleh bersyukur di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini. Kami percaya sebagai warga negara, kami juga diingatkan untuk membangun yang namanya damai sejahtera. Kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling menopang di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Ya Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan memberkati kami semua sebagai warga negara yang baik untuk terus membangun semangat kemerdekaan melalui karya-karya kami. Kami percaya Tuhan utus kami percaya Tuhan pakai kami, khususnya anak-anak Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami, supaya kami menjadi saluran berkat di sana. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan juga memberkati kepemimpinan mereka, biarlah mereka menjadi teladan yang terbaik, bahkan juga melalui mereka nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga mereka yang menderita karena berbagai musibah, khususnya pandemi COVID-19 saat ini Tuhan, yang Engkau tahu ya Bapa di sorga, membawa dampak bagi perekonomian bangsa ini, bahkan juga bagi kesehatan umat manusia. Kami percaya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka yang saat ini terdampak COVID-19. Terutama kami berdoa untuk para medis, dokter, dan juga tenaga kesehatan yang di garda terdepan. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk warga jemaat kami yang terkena PHK atau kehilangan income akibat langsung atau tidak langsung dari adanya PSBB. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka saat ini. Kami berdoa untuk warga jemaat kami yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Tuhan lengkapi kebahagiaan mereka. Kami doakan juga bagi para pemuda kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan senantiasa mempersiapkan yang terbaik. Kami doakan untuk para mahasiswa, pelajar yang saat ini Engkau tahu Tuhan kondisi COVID-19 sehingga membuat mereka dalam proses belajar mengajar saat ini. Tuhan senantiasa
memberikan yang terbaik, baik mereka yang belajar di rumah, bahkan juga Tuhan berkati para dosen guru, biarlah mereka juga diberikan hikmat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, juga para presbiter, penatua, diaken, pendeta, Tuhan berkati, para pengurus pelkat komisi BPPJ, karyawan kantor, Tuhan juga memberkati pelayanan mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk tim medsos yang menyiapkan ibadah-ibadah via online. Tuhan juga memberkati mereka saat ini, memberikan kesehatan, kekuatan, Tuhan perlengkapi mereka. Bahkan Tuhan senantiasa menganugerahkan berkat sukacita dalam kehidupan pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, warga jemaat yang sakit, baik di rumah atau di rumah sakit, Tuhan memberikan kesembuhan, ataupun mereka yang saat ini dalam proses pemulihan di rumah maupun juga di rumah sakit, Tuhan menjamah dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk PKA kami, khususnya di PKA 2020-2021, Tuhan berkati, juga pelaksana program, kami doakan mereka sehingga Tuhan berikan hikmat dan kekuatan. Pelaksana harian majelis jemaat, kami serahkan juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa di sorga, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Allah yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengarlah nas Alkitab dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui QR Code, transfer bank, atau dikumpulkan melalui amplop keluarga yang dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu. Tuhan memberkati persembahan kita. Lagu persembahan diambil dari Gita Bakti 82, bait 1 dan 3. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berbakti kepada Tuhan dengan hati yang senang memuji Dia, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Umat Allah yang terkasih, mari menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Saat ini di hadapan-Mu ya Bapa, kami mempersembahkan sebagian kecil dari hasil kerja kami sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepadamu. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dapat digunakan untuk pekerjaan, pelayanan, dan kesaksian demi memuliakan nama Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah syukur dan terima kasih kami. Amin. Sebelum kita diutus dalam kehidupan sehari-hari, dengan semangat kemerdekaan yang ke-75 tahun Republik Indonesia, kita syukuri dengan menyerukan kata merdeka. 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 Umat Allah yang terkasih, saya undang kita sama-sama berdiri. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan dan sukacita di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ia akan memberkati dan melindungi umat yang taat dan setia kepadanya. Kita menyanyi dari PKJ 267B, bait pertama, Damai. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia, kini dan selamanya. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.